Ayo, Mungkin ayo. adanya bisa penglihatannya itu Mungkin ada konsumsi bagus. obat, Ibu. Dok, Konsumsi obat sebelumnya. Jadi mestinya yang harus kita tanyain kan, kita udah curiga nih macam-macam kan. Tadi ada katarak, ya kan? Ada hipermetrop. Nah, kita bisa tanya nih kedua, 1 bulan yang lalu itu sebelumnya habis ngapain? Mungkin nggak dia pernah jatuh? Mungkin nggak dia habis operasi? Mungkin nggak dia kena, maksudnya trauma apa gitu. Jadi kita harus tanya dulu penyebabnya 1 bulan yang lalu, kenapa kamu berubah? Kenapa 1 bulan yang lalu kamu tidak mencintai aku? Ya kan, Alif? Nah, jadi harus ditanyain dulu tuh, betul, Dok. kenapa kamu berubah? Apa yang bikin kamu berubah? Nah, sama nih, mata kedua pandangannya buram pada kedua matanya. Gara-gara apa? Nah, sekarang kalau yang tadi ngomongin katarak, gara-gara apa itu kalau katarak? Dia paparan UV berlebih bisa, Oke, UV atau berlebih. ada riwayat diabetes. Hobi banget tuh diabetes. Karena senyum kamu manis ya, Riwa- makanya diabetes. Riwayat konsumsi obat-obatan, misalnya Obat-obatan apa? Apa, Bu? kortikosteroid, Jinov. Kortikosteroid. Oke, apalagi? Bisa Udah mulai karena kan sulit. trauma, Ya, apalagi? Kata Alif, rese ini udah mulai sulit nih. Diam toh, senyum-senyum aja. Reza, apalagi Reza? Reza akan Langsung Reza kena, Dok. diam dalam kebingungan. Apa ini? Apa ini? Ya kan? Lavis, Alwarda, dan Martin memilih untuk berdiam dalam kesunyian, berpikir dalam ketenangan. Kan? Ayo. Nah, makanya kita harus, itu tadi saya bilang, PBL itu harus membaca. Jadi kita bisa bedakan. Matanya buram itu kalau untuk katarak, apakah bisa langsung terjadi dalam waktu 1 bulan? Enggak, Dok. Enggak berangsur kan? Tidak, Dok. Nah, iya, makanya kita harus nanya 1 bulan yang lalu gimana? Habis ngapain? 1 bulan yang lalu itu memang langsung buram atau sebelumnya udah ada buram? Terus kita harus tanya juga, buramnya itu yang dimaksud buram sama klien itu apa? Buram itu emang nggak kelihatan, cuma kayak kelihatan siluet aja, atau yang memang cuma kayak asap doang, nggak kelihatan apa-apa, atau kelihatan siluetnya cuma kelihatan, cuma yang detailnya kayak mukanya itu udah nggak kelihatan, atau bukan lihat demit ya, bukan. Atau kayak gimana? Nah, makanya kan kita harus tahu kalau katarak itu seperti apa, hipermetrop itu seperti apa, modelnya kayak gitu. Makanya kita harus membaca juga, ya. Sampai sini ngerti? Yo, coba yuk kita susun. Apalagi rumusan masalahnya tadi udah. Kalau membuat hipotesanya, jadi gimana? Menurut kalian nih gara-gara apa sih? Jadi kita bisa lihat laki-laki umur 55 tahun dengan keluhan pandangan buram pada kedua mata sejak 1 bulan yang lalu diakibatkan oleh ini. Benar atau tidak? Nanti kita cari. karena faktor usia, izin. Tidak semua orang tua matanya buram. Apalagi umurnya 55 tahun, Ibu. Ibu saya 70 tahun matanya masih awas loh. Apalagi kalau ngeliat duit, cepet banget. Ayo. Nah, nanti ini kita akan bikin mind mapping. Mind mappingnya itu gimana ya? Tunggu. Pak Teguh, minta tolong kertas kosong dong. Mm-mm. Tolong. Udah pada makan siang semuanya? Belum, Dok. Belum. Sama, aku juga. Oke. Terngiang-ngiang nasi Padang di Ukrida, Dok. Oh, terngiang-ngiang nasi Padang. Kalau terngiang-ngiang makan angin kau. Ada juga kepengen makan nasi Padang. Dia makan nasi. Makan. Jangan terngiang-ngiang. Hidup itu bukan halu. Hidup itu kenyataan. Allah. Nah, ini yang namanya mind mapping ya. Aku coba bikin modelnya seperti ini.
Seperti ini dulu aku bikin. Nah, menurut teman-teman, yang senternya itu yang kayak gimana ya, teman-teman? Membuat senternya ini kayak gimana ya? Senternya kataraknya mungkin. Emang udah pasti katarak. Dari gejalanya, Senternya adalah rumusan masalah. Jadi kita bisa bilang itu laki-laki 55 tahun, kedua matanya buram, bisa dibikin kayak model kayak gini. Oke. Nah, yang mau kita bahas pertama kali dari mananya dulu nih? dari Gejalanya, Dok. keluhan, Sebelum gejala kita harus samain dulu persepsi kita. Kita lagi ngomongin apa nih? keluhan pasien. Iya. Ini organ apa yang kita bahas? Oh, mata, penglihatan. Mata. Berarti mata, kalau kita ngomongin mata gitu ya. Bagian mana dari mata yang harus kita bahas ya? Kalau dengan keluhan seperti ini? Anatomisnya ya, Dok. Izin. Anatominya. Pinter banget sih. Berapa nomor sepatunya? Anatominya. Oke, anatomi dari mana? Anatomi dari mata. Nah, anatomi dari mata ini anatomi mata yang mana yang mau kita bahas? Apakah kelopak mata? Kornea. Apakah lensa mata? Bagian mananya yang untuk melihat? Ya, nanti diberesin. Nah, habis anatomi, apalagi yang harus kita bahas? Mataku dulu nggak buram, mataku bagus. Kenapa jadi buram? Apa yang dirasakan pasien berarti ya? Gejala, Dok. Gejala. Gejala dan tanda, Dok. Kenapa gejala itu bisa muncul? Aku Penyebab. lapar, aku mau makan. Apa yang Penyebab terjadi Bu. dengan Penyebab, Bu. makananku? Bukan. Penyebab Sebelumnya. Belajar dulu yang namanya fisiologi penglihatan. Kan kita harus belajar dong. Normalnya, boleh nggak kita buram? boleh. Nggak boleh dong. Ya kan? Tapi sudah kodratnya ya gitu. Kalau bertambah umur, bertambah usia, semua organ-organ tubuhnya manusia itu mengalami penurunan, termasuk juga mata. Nah, kita belajar dulu normalnya. Normalnya itu mata itu fungsinya buat apa? Melihat kan? Harus jernih kan? Tidak boleh buram kan? Nah, belajar dulu gitu. Jadi kita harus belajar fisiologi penglihatan. Udah diajarin belum, teman-teman? Di mana cahaya yang masuk harus tepat, Di dia 3, Dok. jatuhnya di titik Dok. fokus. Hah? Sudah, Dokter. Sudah kan? Terus nanti kan bayangan yang nyampe itu kan bentuknya terbalik. Terus nanti kan ada chiasma. Tuh, jadi nanti posisinya dibalik gitu. Belajar dong. Jadi pelajari dulu. Semua masalah yang kita hadapin kita harus tahu normalnya. Kita harus pegang fisiologisnya. Baru kita bisa gampang. Kalau kita udah bisa megang normalnya, wah gampang banget gitu loh. Ngomongin penyakitnya itu lebih gampang banget. Jadi contohnya, kelopak mata, bulu mata itu fungsinya buat apa ya? Kelopak mata dulu deh. Kelopak mata itu fungsinya buat apa ya teman-teman? Nyapu kotoran. Kelopak mata menyapu kotoran dari mana? Melindungi bola mata. Melindungi mata. Melindungi bola Iya, mata. Bu. Sorry, Bu. Nah, sekarang kalau kelopak mata itu kan normalnya bisa menutup sempurna, bisa membuka sempurna dong. Iya. Iya enggak? Nah, sekarang kalau kelopak mata tidak bisa menutup sempurna, apa akibatnya?
Kornea kering, Dok. Kornea Nah, kering. kalau kelopak mata tidak bisa membuka dengan sempurna, apa akibatnya? Mata tidak bisa melihat. Dengan jelas dengan Mas. normalnya ya. Nah, modelnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu normalnya harus seperti apa. Wah, susah banget sih sumpah. Gitu ya. Ya, selamat datang. Ini bedanya. Ya, karena kita kan mau screening. Di mindset kalian harus dirubah. D4 bukan menjual kacamata atau menjual lensa atau frame. D4 adalah screening kelainan penglihatan. Ya. Kalian tidak mendiagnosis, oh ini orang sakit apa enggak. Tapi kalian screening, kalian bisa tahu. Nanti kalian akan merujuk. Itu gunanya karena kalian akan membantu dokter spesialis mata dalam bekerja. Kalian nggak akan mungkin mengambil bagiannya mereka, enggak. Ya, dengan kalian belajar seperti ini, kalian sangat membantu optik kalian, tempat kerja kalian, di mana kalian memberikan servis yang lebih. Kalau kalian berhasil memberikan servis yang lebih, akan membuat orang yang datang ke kalian itu merasa lebih nyaman. Nanti jangan sampai orang akan lebih banyak datang ke optikku daripada ke dokter mata. Halo. Ya. Oke. Habis itu kita harus belajar apa lagi deh, teman-teman? Kita udah nih, penglihatan udah. Apa lagi? Gejala dan keluhannya. Oh, gejala keluhannya. Oke. Berarti kita belajar dulu, kita susun dulu ya. Keluhan utama, RPS, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu. Pamannya, dulu dia sebelumnya udah pakai kacamata. Oh, dulu dia pernah operasi katarak. Oh, dia pernah trauma di matanya, bisa seperti itu. Terus dia juga punya kelainan kencing manis, diabetes. Oh, dia punya kelainan kolesterolnya tinggi, dia punya darah tinggi. Nah, itu juga masuk. Ya. Riwayat penyakit keluarga. Nah, di dia nggak apa-apa, tapi di keluarganya ternyata ada hipertensi. Papa mamanya ada hipertensi. Papa mamanya ada darah tinggi. Nah, itu juga harus kita waspadai. Ya. Terus alergi, ada riwayat alergi, itu harus kita tanyain. Kenapa alergi ini penting? Nah, karena kadang-kadang tanpa kita sadari, kita mungkin tidak alergi sama gorengan, kita nggak alergi sama seafood, gitu ya. Tapi kita alerginya sama obat-obat tertentu. Nah, seperti itu, ya. Kan selama ini kan kalau kita tanya alergi apa, suka banget nyalain seafood kan ya, ya nggak? Teman-teman ada nggak punya alergi seafood? Ada? Nggak ada? Nggak ada, Dok. Oh, karena nggak pernah makan seafood. Ya kan kadang-kadang gitu. Apa sih bikin alergi? Ini gara-gara makan udang gitu loh. Ih, kalian tuh ya. Udang itu kalau bisa komplain dia akan marah loh sama kalian. Dikit-dikit aku gitu. Tapi dagingku yang kalian cari gitu ya. Nah, habis menanyakan tentang anamnesis, apalagi yang harus kalian lakuin teman-teman? Habis tanya-tanya, terus ngapain? Ngapelin? Izin kalau riwayat pemakaian obat termasuk dalam Masuk, anamnesis ya. masuk Bu. Itu riwayat penyakit dahulu Bu. Maksudnya ke riwayat penyakit dahulu. Ayo apa teman-teman? Cek visus, Bu. Berarti melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan Pak Nova. Semua didahuluin. Oke, pemeriksaan pendahulu aja apa? Visus. Nah, periksa visus ini pakai cara apa? Senai lancar. Betul, Dok. Oke. Senai lancar. Habis itu periksa apa lagi? Autoref, Dok. Ih, langsung main di autoref aja, Pak Nova. Kondisi permukaan bola matanya, Dok.
Segmen anterior nggak? Ya, Apa Hmm. kayak kelopak gitu, Ya, daerah. segmen anterior. Nah, kalau periksa segmen anterior itu mau cari apa ya? Kalau biasanya kalau pada kasus yang buram-buram kayak begini. Reza stres, Reza stres. Melihat Tadi kan Ah, dokter nyebutin misalnya dia nggak bisa kedip dengan sempurna atau mungkin dia nggak bisa merem dengan sempurna atau membuka dengan sempurna gitu dok. Oke, jadi kalau umpamanya di segmen anterior itu kan berarti kita harus mulai dari kelopak mata. Sebenarnya bukan dari kelopak mata ya, dari alis ya, ya kan? Kalau nggak punya alis, bahaya nggak buat mata kita? Bahaya, Dok. Kenapa? Bisa lihat setan Bisa maksudnya? lihat tuyul, Bu. Biasanya kalau nggak ada alis itu apa namanya keringat bisa turun ke mata, Dok, biasanya, Dok. Iya, bukan cuma cinta yang turun ke mata ya, keringat juga. Mantep banget ya. Oke, terus habis alis, bulu mata. Apa gunanya bulu mata? Penyapu kotoran, Dok. Ih, emang ada di sapu kotoran? Apa bulu mata? Ya itu juga salah satunya Menghalangi melindungi dari udara, melindungi angin yang lagi dari mata. berdebu. Ya, ya kan. Terus kelopak mata. Terus apa lagi? Apalagi yang mau dicek di situ? kornea. Ya, jadi dicek dulu umpamanya ada luka atau enggak, ya kan? Bulu matanya itu seperti apa, tumbuhnya keluar atau ke dalam. Jadi modelnya seperti itu ya kan. Karena umur 55 itu kadang-kadang sering kita jumpain juga tapi ini kan tidak ada berair ya. Biasanya kalau merah terus berair tuh kita takutnya bulu matanya ke dalam ya. Tumbuhnya ke dalam. Jadi itu yang agak bikin nggak nyaman. Jadi ada ngucek-ngucek itu lebih bahaya kalau buat orang tua gitu ya. Terus apalagi visus udah, segmen anterior udah, terus kita mau periksa apa? Am, Refraksi, Bu. refraksi, mau periksa refraksinya mau diperiksa apa? Panasin, Vaksin panasin. udah tadi. Tadi visus mungkin, Mbak. Kalau refraksi itu pemeriksaannya seperti apa? Pakai trial lens gitu maksudnya? Betul, Dok. Hmm? Ya, pakai trial lens. Pakai trial lens. Itu bukannya pakai visus juga bisa? Itu bisa pakai trial lens juga. Itu udah bagian dari refraksi, Alis. Iya. Sebelum refraksi, TTV dulu izin dokter. Ya, boleh. Tapi kan kalau teman-teman di optik enggak ya, tapi enggak apa-apa, TTV. Oke, apalagi segmen posterior perlu diperiksa enggak? Wardah, Martin, David, Perlu. perlu. Mau periksa apa? Apa yang mau dilihat? Pundusnya Bu, Ah, pundusnya dok, Dan lensa. pundus. pundus. Pundusnya kenapa? Kita cek warnanya orange kah atau putih. Oh, orange itu berarti dia Persija ya. Oke, orange. Emang kalau yang katarak ini harus modelnya kayak awan, awannya kayak gini emang harus pakai segmen posterior. Ya enggak? Betul, Kenapa Dok. dok? Kalau keluhannya kayak begini, memang pemeriksaannya sampai segmen posterior. Oh, enggak juga sih, kalau misalkan katarak enggak tembus juga. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan apa aja, tapi yang sesuai dengan keluhan klien. Kita nggak boleh, oh maksud kita baik kok, kita mau periksa dari A sampai Z. Nggak bisa begitu sayang, kita harus menghargai orang itu. Karena bukan badan kita yang diobok-obok, kan badannya dia. Ya, jadi lain kali maksudnya gini, kalau teman-teman nanti ketemu klien keluhannya apa, lakukan pemeriksaan yang menunjang keluhan klien. Tidak boleh yang bukan keluhan klien kamu periksa. Nah, kecuali kamu bilang, Bu, saya curiganya kayak gini, boleh nggak ya saya mau periksa ini? Ya, jadi harus minta izin dulu sama klien, nggak boleh sembarangan. Oke? Nah, habis pemeriksaan apa yang mau dilakuin teman-teman?
Ayo, mind mappingnya belum loh, ntar lagi baru selesai. Habis anatomi, fisiologi. Apalagi? Pemeriksaan udah. Habis pemeriksaan, biasanya kalau ke dokter, habis pemeriksaan atau habis di optik, habis pemeriksaan. Kita jelaskan hasil yang kita dapatkan, Dok. Oke, Jadi misalnya good. pasien A, kenapa, ini kenapa gitu. Nah, berarti hasil pemeriksaan ya. Berarti kita menjelaskan. Nah, itu termasuk tata laksana enggak itu? Tata laksana. Ya, tata laksana itu umpamanya kalau kita ketemu tadi saya bilang, oh ada pterygium berarti kita rujuk. Nah, itu dari segi penyakitnya. Tapi kan dia datang dengan keluhannya lain nih. Umpamanya kalau ini kamu curiganya ini katarak gitu. Kataraknya emang kamu rujuk. Tapi sebelum kamu rujuk atau setelah dirujuk, kamu bisa bilang, Bu, nanti kalau habis dioperasi, Ibu sebaiknya pakai kacamata apa gitu. Apa itu ya namanya, Dek? Kalau bisa jangan kena sinar matahari. Edukasi pasien. Mengedukasi pasien. Jadi sebenarnya tata laksana itu bisa ada dua, dari pengobatan, maksudnya kalau di kedokteran itu ada obat-obatnya, terus sama bisa juga edukasi. Ya, edukasinya berupa seperti kalau di kedokteran jangan lupa minum obat teratur, istirahat yang cukup. Nah, kalau di optometri kan harus milih lensanya seperti apa, kacamatanya yang kayak gitu. Oke, tapi sebelumnya nih ada yang kelewatan teman-teman. Sebelum ke tata laksana, memangnya kita bisa kasih kacamata atau kita bisa pilih lensa atau frame gitu kalau kita nggak tahu ini kelainannya apa? Bisa nggak? Berarti menyimpulkan apa yang Iya, jadi hasilnya. kita harus bisa mendiagnosa dulu nih. Kira-kira apa? Nah, ya. Jadi kita harus bilang dulu nih. Sesudah pemeriksaan kita harus bisa mendiagnosa dulu. Tapi sebelum mendiagnosa kita ada yang tadi namanya tuh, yang ada beberapa namanya diagnosis banding. Ada beberapa kelainan yang mirip. Nah, itu yang miripnya tadi itu apa? Kan katarak tuh tadi ya, bilangnya ya. Katarak. Terus apa lagi tadi? Ada yang bilang miopia, hiper. Nah, nanti diagnosisnya apa kira-kira menurut teman-teman? Oh, begitu diperiksa, oh ya itu ada awannya, ini udah ada katarak. Katarak kan itu ada nanti ada katarak sinilis, ada katarak matur, katarak imatur gitu ya. Jadi kalian teman-teman yang menentukan ini apa. Nah, nanti kalau ini udah selesai, baru nanti kalian bikin makalahnya, kalian cari. Kalau ini judulnya kalian dapetin adalah kelainannya katarak, ya jadi kalian bikin makalah katarak. Jadi modelnya seperti ini loh, teman-teman. Mind mappingnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalian bikin sendiri mind mappingnya, suka-suka kalian. Yang penting kalian bisa bertanggung jawab. Karena mind mapping itu dibuat sekreatif kita. Gitu. Kita mau banyak, kita sedikit, kita sendiri yang menentukan. Gitu. Tapi udah ada aturannya kurang lebih harus ada ininya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Kita udah sampai poin 4, mind mapping udah selesai. Nanti kita buat sasaran belajar. Sasaran belajarnya kita berarti harus tahu kelainan-kelainan apa yang bisa menyebabkan penglihatan buram. Jadi kita harus bisa tahu juga kalau kita mau bahas katarak, kita harus tahu etiologinya katarak, penyebab dari katarak itu apa, jenis-jenis katarak itu apa, bagaimana terjadinya katarak. Seperti itu. Belajar mandiri yaitu kalian bikin makalahnya, nanti tinggal tunggu presentasi dan tanya jawabnya. Ada yang mau ditanya teman-teman? Susah ya? Banget gitu. Dok, izin ini luarannya dalam bentuk pribadi atau kelompok, Dok? Ini masih pribadi. Ini kan belajarnya masing-masing dulu. Nanti saya akan memberikan tugas. Saya udah tadi Dokter Santi sekalian minta izin gitu. Minggu depan kalian masih ketemu sama saya kemungkinan gitu ya, karena beliau ada kongres ya kalau nggak salah
simposium dokter mata gitu ya di Bali. Jadi takutnya nggak sempet gitu. Jadi teman-teman mendapatkan tugas ya, tolong buatkan ada skenario-nya gitu tentang kelainan penglihatan, mata visusnya normal, matanya merah, mata merah visus normal. Banyak loh itu. Mata merah visus normal banyak loh. Nah, kalian bisa bikin soalnya sendiri aja juga boleh. Kalian minta dari siapa, teman yang di rumah sakit, di optik juga boleh. Pak Nova bisa juga minta sama saya. Saya banyak loh Pak Nova soalnya. Ayo. Siap, Dok. Ini kok nggak ada nih Pak Husen? Gimana nih Pak Nova, Pak Husen? Kurang tahu, Dok. Soulmate-nya gimana sih? Ayo, ada yang mau ditanyain, Alif? Kamu dari tadi nguap, ini huruf-huruf saya hilang sebagian loh, Alif. Keisep sama kamu loh. Saya minta pertanggungjawaban kamu nih. Hah? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Bu Izin Okta, bertanya, dokter. boleh. Apa? Berarti ini mata merah visus normal itu dibikin 7 jam ini, dok. Iya, tapi kan mata visus normal mata merah tuh banyak ya. Nah, jadi dipilih aja salah satu penyakitnya apa. Terus bikin dalam bentuk 7 jam. Baik, dokter. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyain? Reza pusing 7 keliling. Kalau Iya. misalkan penyebabnya sama, penyakitnya sama, nggak apa-apa ya, Dok? Bahas. Boleh aja, boleh aja. Tapi kan bacanya beda ya, Pak Nova. Siap. Cara mempresentasikan juga beda. Cara mengumpulkan data kan masing-masing orang beda ya, Pak. Baik. Saya sih nggak keberatan. Ayo, kan tergantung rajin atau enggaknya ya membaca. Kalau Pak Nova mah rajin. Sisianto kenapa dagunya? Mau jatuh ya? Iya dok, berat. Berat. Nggak ada lah. Pikirannya positif. Nggak ada yang berat. Dok, izin ini nanti luarnya dalam bentuk PPT atau gimana dok? Oh, PPT dan makalah dong, Say. Kan tadi udah dibilang. Jangan bertanya 2 kali untuk hal yang udah jelas. Yang ini juga? Oke, siap. Sama dong. Kan ini tadi yang aku udah bilang itu. Nanti kamu udah harus siap-siap. Dalam bentuk makalah, dalam bentuk PPT. Biar kamu belajar cara bikinnya. Kenapa? Hitung-hitung kamu belajar nanti buat proposal. Seperti itu. Alif, jangan nangis dong. Enggak, Dok. Hai Lafis, jauh sekali kau dengan jembatan-jembatanmu itu. Ada yang mau ditanya, Lafis Leonhard? Nggak ada, Udah, Ibu. Reza kayaknya udah. Sama. Reza, kamu mau kasih love juga tetap aja, dapat tugas juga sama. Alwarda langsung muncul juga. Semua, ayo. Ada yang mau ditanyain? Andika Bayangkara. Cakep banget sih, Nyampe, baru Dok. muncul. Baru nyampe Pio. Nggak usah laporan gitu dong. Kayak kesannya ngomong baru nyampe itu memberikan laporan kepada seseorang kalau kamu bekerja. Mainnya halus ya, Kak? Oke, ada. Mau ditanyain, Andika? Warda, mau ditanyain nggak? Deadline-nya kapan, dokter? Minggu depan dong, saya. Selamat datang. Memang seperti itu, sayang. Memang seperti itu. Jadi bukan berarti mau mengerjain kalian, enggak. Tapi memang seperti itu. Biasanya kita deadline-nya 1 minggu. Nanti ketemu minggu depannya, siap-siap presentasi. Masalahnya kan nggak tahu. Nanti ambil undian siapa yang harus presentasi. Dok, Yes. formatnya PowerPoint tahu gimana? Apa, sayang? Dok, Putus-putus format loh. PowerPoint. PowerPoint-nya kamu bikin sesuka hati kamu.
Yang penting kamu bisa menjelaskan. Nanti kan Oke. salah atau benar nggak apa-apa sis gitu. Nanti kita betulin kok. Kurang tepatnya di mana yang seperti itu. Makin banyak, Hai, murid paling kecil. Apa? makin banyak berarti makin banyak yang dijelaskan ya, Dok. Ya, tergantung. Mau banyak pun bisa aja kita taruh di PPT, bisa juga kita simpan di otak kita. Jadi memancing orang buat bertanya, Bu. Reza mukanya yang paling menyedihkan Reza loh. Kesian banget sih Pak Nova. Ini teman sekelasnya yang paling menyedihkan Reza loh mukanya. Kenapa Reza? Why? Nggak ada dok. Hah? Nggak usah sedih. Nggak apa-apa kok salah. Kerjain aja dulu. Biar tahu salahnya di mana. Nanti kita betulin. Next lebih Siap bagus dok. lagi. Tapi jangan berarti nggak dikerjain loh. Ya. Jangan pernah takut. Belajar itu adalah proses. Jangan pernah takut salah. Supaya apa? Kalau kita salah, kita bisa betulin menjadi lebih baik lagi. Ya, jangan pernah ragu-ragu. Bisa lah. Panas-panas sudah ganti baju aja, nggak bawa ketek tuh. Pak Nova ada yang mau ditanya nggak Pak Nova? Sementara cukup dok. Benar. Nanti kalau calling ke link aja. Nanti kalau bisa tanya ya. Teman-teman juga gitu. Kalau ada yang nggak ngerti, jangan ragu-ragu buat bertanya. Gitu. Tanya aja sama saya nggak apa-apa kok. Gitu. Ya, jangan tanya dalam kehaluan, nggak bisa jawab loh nanti. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Tanya aja, jangan pernah takut. Nggak ngegigit kok. Udah di ini, udah dijinakkan. Ya Pak Nova? Siap dok. Mm-mm. Kalau nggak ngerti kapan ke kampus, bisa saya bantu ngerjainnya. Kata si Reza, gue daftar duluan deh, gitu. Ya Reza? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Latfi? Nggak ada? Dokter, Yes. berarti yang makalahnya tuh juga berisi soal dan 7 jam itu ya? Mm-mm. Nah ini 7 jam tuh modelnya kayak gini. Ini mind mapping. Kurang lebih kayak begini. Bisa kita cabangin kemana-mana. Ada lagi yang mau ditanya? Tuh, Alif buat kamu nih. Cantik dan ganteng itu relatif. Tergantung letak kamera dan intensitas cahaya. Optometri banget. Oke. Mantap kan? Siap. Mantap Yoi, dok. mantep. Bagus kan Pak Nova kak kalimatku? Keren dok. Keren kan? Optometri banget. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, kita bisa akhiri pertemuan kita siang hari ini. Kalau ada yang mau ditanya mungkin malu, bisa chat aja gitu. Atau nanti mau ke kampus, boleh. Nanti kita belajar bareng. Saya bantuin nyusunnya seperti apa. Oke? Jangan sedih dong, Reza. Udah cukup lah, Reza. Jangan terlalu lama aku di kelas ini. Nanti aku bosen loh, gitu ya. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Tetap sehat. Jaga kesehatan kita ya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Dokter. Bye-bye, Dok. Terima kasih, Terima kasih, Dok. dokter. Dok, Kasih, Dok. izin nanti boleh minta file Terima kasih, PPT-nya, Dok. Apa? Minta apa? File PPT-nya ini, Dok. Boleh buat apa? Kita kan nggak ada apa-apanya. Enggak, untuk ini sih yang 7 jamnya ini, Dok. Oh, mendingan kamu minta Analisisnya. saya aja. Saya kasih lah kalau saya. Ya. Thank you, Dok. Oke. Bye-bye semua. God bless you. Amin, amin. Itu, Dok. Ada yang ketinggalan. Tunggu. Tintu. Yes. Bye-bye. Bye, Dok. Terima kasih dok. Halo guys. Aduh, ada yang ngerti nggak? Runyam. Kayaknya hari ini Bisa tuh saran dah. bikin stres tau. Dari jam 8 pagi tadi sampai siang ini. Ya Allah, ternyata semester ini tuh. Aduh. Tugas mulu, tugas hari-hari tugas. Aduh. Ternyata bukan saya doang yang bingung ya. Pak Aswin tadi itu yang nggak ngerti, tidur saya rasanya. Pokoknya dari Bu Desi ngasih tahu tuh udah mulai stres itu.
Mm-mm. Bu Desi Makin tugasnya apa ya pusing. tadi? Ya itu kan kita berarti udah Proposal disuruh penelitian, Pak. proposal. Oh Skripsi. iya, proposal Lanjut Pak penilaian. Aswin, suruh KKN. Nah sekarang lanjut lagi case study. Waduh, case study-nya ketemu sama dokternya lagi. Parah, gua nggak diceritain. Ayo, Bikin sulit. beli koil lama itu. Tapi kalau yang apa yang Pak Aswin tuh ini ya maksudnya berkelompok kan ya? Kayak apa Berkelompok. namanya? Terjun Eh, ke lapangan sama masyarakat gitu. Iya, 2 kelompok tadi. Ya, Yang potongan nanti itu. kita minta jadi satu tempat aja misalnya. Kalau Pak Aswin, saya punya usul deh. Misalkan satu tempat gitu ya. Coba Nanti gue yang edukasi, ya, kemudian ada yang pemeriksaan visus gitu. Terus Boleh gitu, Pak. ada yang refraksi. Nah, kemudian ada yang penetapan ukuran ya, refraksi ya. Kemudian ada yang faset lah. Udah selesai. Boleh, Pak, kayak gitu, Pak. Cuma Jadi dibagi dua. luarannya pala enak. Iya. Di Surabaya ya Pak ya? Lebih enak Enak pengabdian banget masyarakat itu. kan Telur daripada bihun. bentuk dari aplikasi gitu malah susah. Mending langsung aja. Guys, izin live duluan ya. Baik. Oke deh, terima Iya, kita kasih tutup semua. aja. Udah nggak konsumsi. Nanti terakhir jam 7 nanti ya? Miss Iya. Prema. Ada Iya, lagi ya? nanti jam 7 ada lagi. Kan Wah, kemarin pusing itu lagi dah tuh, tambah pusing gara-gara kepala itu. Tausen jagain TPS nih. Yang dulu tuh yang lucu. Aduh, Udah lah. sampai Tambah banyak tugas tugas. semua. Ya, Amin. Oke, sampai ketemu. baik. Assalamualaikum. Ya, Selamat siang. salam. Izin aku end dari sini ya. Yo. Gitu. Iya Pak.